Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang perencanaan pajak penghasilan badan atau PPh Badan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya sendiri bernama Melinda Agustin. Saya Lisa Solyati. Saya Vera Priani. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang PPh Badan. Pertama, latar belakang. Latar belakangnya itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan negara Indonesia terhadap pinjaman dari luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah selalu berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan. Dan pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang paling besar, atau hampir semua pendapatan negara dari pajak, karena hampir semua transaksi ekonomi termasuk dalam objek pajak, termasuk penghasilan yang didapat suatu badan, akan dikenakan pajak penghasilan. Selanjutnya ada pajak penghasilan badan atau PPh Badan. Pajak penghasilan badan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan, di mana penghasilan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan, baik dari dalam maupun luar negeri. Yang A. Memahami cara perhitungan PPh Badan. Di dalam Undang-Undang PPh terdapat 3 mekanisme perhitungan PPh untuk wajib pajak badan. Ketiga perhitungan tersebut yang terdiri dari: yang pertama, perhitungan PPh untuk penghasilan yang menjadi objek PPh Pinal disebut PPh Pinal. Yang kedua, perhitungan PPh menggunakan norma khusus disebut norma. Dan yang ketiga, perhitungan norma menggunakan teknik rekonsiliasi fiskal disebut normal. Selanjutnya yaitu perhitungan PPh Badan untuk wajib pajak dengan tarif PPh Pinal. Hal yang perlu dicermati sebagai basis pencernaan pajak adalah pembagian biaya operasi menjadi 4 kelompok menurut perspektif pajak, yaitu: yang A. Biaya yang terkait langsung dengan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Yang B. Biaya yang terkait langsung dengan penghasilan yang menjadi objek PPh Pinal. Dan yang C. Biaya yang terkait langsung dengan penghasilan yang menjadi objek PPh non-pinal. Dan yang D. Biaya gabungan atau joint cost yang tidak terkait secara langsung ketiga jenis penghasilan di atas. Selanjutnya, perhitungan PPh Badan untuk wajib pajak dengan norma khusus perhitungan neto. Untuk rekonsiliasi fiskal, wajib pajak badan yang menerapkan norma khusus penghasilan neto sesuai dengan pasal 15 Undang-Undang PPh. Prosesnya setingkat lebih kompleks dibandingkan PPh Pinal. Penjelasan lebih detail lainnya terkait dengan norma khusus perhitungan penghasilan neto, pengenaan tarif PPh Badan mengacu pada pasal 17 Undang-Undang PPh dan dikalikan dengan penghasilan kena pajak atau PHKP. Di dalam pasal 16 Undang-Undang PPh juga diatur bahwa ada 2 cara perhitungan PHKP, yaitu yang pertama, perhitungan dengan cara biasa, dan yang kedua, perhitungan dengan cara norma perhitungan. B. Menunda penghasilan dan mempercepat pembebanan biaya. CSR sebagai sumbangan yang boleh dikurangkan. Dimisalkan pembukuan PTX ditutup pada tanggal 31 Desember tahun 2012. Pada bulan Desember tersebut terdapat lonjakan permintaan. Pajak atas laba akibat lonjakan permintaan tersebut sudah harus dibayar paling lambat bulan April 2013. Di samping itu, angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya otomatis akan menjadi lebih besar bila kemungkinan PTX dapat melakukan pendekatan kepada konsumen dan menjual barangnya pada awal bulan Januari 2013. Dengan demikian, pembayaran pajaknya dapat ditunda 1 tahun. Perlakuan seperti ini perlu dikoordinasikan dengan unit lain, misalnya unit pemasaran. Dalam hal ini, dengan penundaan pengakuan pendapatan, kinerja unit pemasaran dapat terpengaruh. Akibat lebih lanjutnya adalah target penjualan menjadi turun dan komisi penjualan juga berkurang.
Selain itu, PSAK 23 atau penyesuaian tahun 2014, pendapatan sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan Creative Accounting sebelumnya, juga harus dipertimbangkan. Tujuannya adalah untuk kriteria pengakuan pendapatan tidak dilanggar. Pertimbangan ini berkaitan dengan proses audit oleh kantor akuntan publik yang menilai kewajaran penyajian dan kepatuhan perusahaan terhadap seluruh SAK. Selanjutnya, C. Mengoptimalkan kredit pajak, mencermati transaksi afiliasi, mencermati bunga pinjaman dan deposito, dan menyiapkan daftar normatif. Selain angsuran PPh pasal 25, PPh yang dapat dikreditkan atas PPh badan yang terutang pada akhir tahun adalah PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain dan bersifat pemotongan atau pemungutannya tidak final. PPh yang dapat dikreditkan antara lain yang pertama ada PPh pasal 22 atas impor atau pembelian solar dari Pertamina, yang kedua PPh pasal 23 dari bunga non-bank royalti, yang ketiga PPh pasal 24 yang dipotong di luar negeri, dan yang terakhir STP PPh pasal 25 hanya pokok pajak baik telah dibayar maupun belum. Di sini ada jenis transaksi afiliasi. Jenis transaksi afiliasi beresiko tinggi bila ditinjau dari aspek perpajakan sesuai pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPh. Di antaranya adalah yang pertama, untuk transaksi usaha sesuai pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPh, Dirjen Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan biaya untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Yang kedua, untuk pinjaman sesuai pasal 18 ayat 1 Undang-Undang PPh. Menteri Keuangan berwenang untuk menentukan tingkat bunga yang wajar atas transaksi utang piutang antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Yang terakhir, atas transaksi utang piutang berupa reimbursement cost yang biasa dilakukan antar induk dan anak perusahaan memiliki kemungkinan adanya implikasi perpajakan berupa kewajiban pemungutan PPN dan memotong PPh pasal 23. Selanjutnya ada antisipasi resiko dalam transaksi afiliasi. Agar resiko-resiko di atas dapat diminimalkan, wajib pajak perlu mengantisipasinya dengan melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, diupayakan semaksimal mungkin agar transaksi pembelian barang ataupun pemanfaatan jasa yang biasanya dilakukan melalui induk perusahaan dapat dilakukan langsung oleh perusahaan yang menggunakannya. Yang kedua, dalam hal dilakukan pemberian pinjaman kepada anak perusahaan tanpa bunga harus terpenuhi kriteria sebagaimana disebutkan pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 94/2010 yang berlaku sejak 30 Desember. Yang ketiga, menyiapkan transfer pricing, dokumentasi atau pendokumentasian harga transfer sesuai per Dirjen Pajak. Peraturan Dirjen Pajak Nomor per 43/PJ/2010, Peraturan Dirjen Pajak Nomor per strip 32/PJ/2011. Selanjutnya, kewajiban transfer pricing documentation. Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dilakukan dengan langkah sebagai berikut. A. Melakukan analisis kesebandingan dan menentukan pembanding. B. Menentukan metode penentuan harga transfer yang tepat. C. Menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha berdasarkan analisis kesebandingan dan harga transfer yang tepat ke dalam transaksi yang dilakukan antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan harga wajar
atau laba wajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Format dalam nominatif menurut Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE/27 PJ.22/1986. Isi daftar nominatif tersebut berupa informasi mengenai hal-hal berikut. 1. Nomor urut. 2. Tanggal entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan. 3. Nama tempat entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan. 4. Alamat entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan. 5. Jenis entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan. 6. Jumlah entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan. Dan 7. Relasi usaha yang diberikan entertainment dan sejenisnya sesuai dengan nomor urut tersebut di atas nama posisi, nama perusahaan, dan jenis usaha. D. Menyiasati pengisian formulir 1771/11. Perincian HPP, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial. Formulir 1771/2 di dalam SPT PPh Badan seringkali dipakai sebagai dasar petugas pajak untuk melakukan mapping atau pemetaan kebiaya di laporan laba rugi wajib pajak. Mapping tersebut merupakan bagian dari tugas pengawasan AR (Account Representative) terhadap pelaksanaan kewajiban pemotong PPh yang telah dilakukan wajib pajak. Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Menku Nomor /PMK-01/2015, AR memiliki fungsi pengawasan dan pengendalian potensi wajib pajak. Dalam rangka intensifikasi selanjutnya berdasarkan temuan rekonsiliasi tersebut, AR mengirimkan surat imbauan kepada wajib pajak. Rekonsiliasi data wajib pajak tersebut menjadi istilah legal untuk proses mapping wajib pajak. Memanfaatkan program amnesti pajak secara optimal. Undang-Undang Pengampuan Pajak UU Nomor /11/2016 mulai berlaku sejak 1 Juli 2016. Di dalam sosialisasi ketentuan tersebut, pemerintah menggunakan istilah amnesti pajak atau sering disingkat di dalam praktik sebagai TA, tax amnesty. Secara ringkas, program TA tersebut bersifat sukarela, tapi sangat diharapkan agar setiap wajib pajak ikut karena fasilitas TA yang ditawarkan. Program TA tersebut secara konseptual merupakan voluntary disclosure program yang sudah diterapkan di banyak negara. Ada yang sukses dan tidak sukses. Program TA ini hanya berlangsung mulai 1 Juli 2016 sampai 31 Maret 2017. Dengan ikut program TA sebetulnya dapat dikatakan bahwa wajib pajak juga telah menerapkan perencanaan pajak. Wajib pajak yang telah mendapatkan surat keterangan pengampunan pajak SKPP sebagai bukti keikutsertaannya dalam program TA. Seluruh pajak yang seharusnya terutang beserta sanksi administrasi dan pidana sampai dengan tahun pajak 2015 dihapus. Selain itu, tidak akan diperiksa pajak atau disidik terkait dengan tindak pidana pajak sampai dengan tahun pajak 2015. Dengan demikian,
Wajib pajak tersebut dapat meminimalkan pajak terutang dan menghemat sumber daya lainnya. Wajib pajak bisa lebih fokus pada pemenuhan kewajiban perpajakan mulai tahun pajak 2016. Baik, jadi kesimpulannya itu wajib pajak badan dan pajak penghasilan badan merupakan bagian yang sangat kompleks dalam perpajakan, baik dari segi macam-macam usaha, yang termasuk beban dalam pengertian pajak maupun cara perhitungan pajak penghasilan itu sendiri. Begitu juga dengan hak dan kewajiban dari wajib pajak badan, kewajiban menyelenggarakan pembukuan bagi wajib pajak tanpa memandang omset, karena wajib pajak badan dirasa telah terbentuk dalam suatu organisasi yang terarah, sehingga mampu menyelenggarakan pembukuan perpajakan. Dan perbedaan yang terjadi pada laporan keuangan komersil dengan laporan keuangan pajak membuat wajib pajak harus melakukan penyesuaian agar didapat laba fiskal dengan cara merekonsiliasinya. Baiklah, presentasi dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi